Ketika kejadiannya itu pas subuh ketika azan, waktu itu muazin kita Ustaz Miftah, beliau azan pas pada lafaz hayya 'alas shalah, meletus itu, jebol itu bunyi gitu ya, bunyi ya, mulai keras ya. Kemudian udah masjid termasuk bangunan pertama yang kena. Selamat datang Situ Gintung. Oke, kita mulai aja perjalanan kita. Ini jalan perempatannya ya. Ini kalau ke kiri kampus UMJ. Nah, kita ke kanan nih. Kita langsung disambut dengan Tugu Situ Gintung. Jadi ini tugu dibuat sebagai monumen peringatan jebolnya Situ Gintung. Nah, itu posisi Situ Gintungnya, bendungannya. Nah, itu masjid ya. Jadi lokasi belakang masjid Situ Gintungnya kurang lebih ya tadi dibilang 50 sampai 100 meter. Oke, kita jalan lagi. Lanjut terus. Naik ke atas kendaraan. Nah, kita naiknya lewat sini nih. Nggak tahu bisa nggak ya lewat sini. Tangganya. Ya, ini lokasi dulu ya jebolnya seperti ini. Ditanggul dengan beton. Bapak dari Pondok Cabe, hobi mancing Pak ya. Mantap. Iya. Wah, nyampe juga di atas. Sebenarnya ini jangan lewat jalan sini, bukan jalan utama nih. Jalan utama di sana, parkir motor segala.
Situ Gintung ini peninggalan Belanda. Ini dulu sebelum terjadi tragedi tersebut ramai. Mulai ada penyewaan speedboat segala ada, terus kafe-kafe. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kalaupun ada ya mungkin agak menjauh. Nah, ini kita berada di Masjid Jabal Rahmah. Kita masuk aja. Ini pintu masuknya. Info SD Tafis Jabal Rahmah. Nah, sana itu parkiran motor mobil. Nah, ini masjidnya. Masjid Jabal. Cek room. Ini ruang utama masjidnya nih. Anak-anak TPA. Cek sebelah kiri. Tempat toilet untuk pria. Pos security. Parkiran. Nah, ini sekolah SD-nya. Terdiri dari 2 lantai. SD Tafis Al-Quran Jabal Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya telah berada di rumah Allah, masjid bersejarah, Masjid Jabal Rahmah di Situ Gintung. Di samping saya sudah ada ketua masjidnya, Ustadz Iskandar. Jadi kita sudah ngecek ya, lihat-lihat kondisi Situ Ginting yang terbaru seperti apa. Sedikit gambaran bahwasanya ini udah masuk 12 tahun ya Ustadz ya. Sejak Maret 2019 tragedi 2009. Oh iya 2009 maaf. 2009 tragedi tsunami kecil ya di Situ Gintung ya. Ada yang bilang tragedi subuh juga ya pas jadinya pas sholat azan subuh berlangsung. Jadi ini adalah saksi hidup juga ya Masjid Jabal Rahmah ini, dan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah tetap berdiri tegak saat itu ya. Tahu langsung kejadian versi masjidnya Ustaz ya. Jadi kebanyakan kan kalau di online itu versi korban ya atau warga yang terdampak, atau bahkan ada juga yang versi yang klinik-klinik Ustaz ya dihubung-hubungkan gitu. Tapi kita insya Allah kita akan bahas versi masjid yang langsung mengetahui kejadian. Nah, kita sambut dulu ya Ustaz Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menerima kami. Sebelum ke situ kita mau tanya dulu nih Ustaz. Ini kan masjid termasuk udah lama juga Ustaz ya. 2007 resmikannya. Ya. Itu bisa diceritain sekilas ya Ustaz, sejarahnya ini masjid ini. Sejarah masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Jabal Rahmah ini adalah wakaf dari namanya almarhum Bapak Abdullah Laksamana. Beliau tinggal di Pondok Indah. Nah, ini tadinya tanah beliau punya tanah di sini, dan ini empang tadinya pemancingan yang dikelola oleh adik beliau sendiri almarhum Bapak Tengku Zulkifli, orang Aceh. Nah, kemudian tahun 2007
atau mungkin sebelumnya ya, mungkin tahun 2006 atau 2005, beliau kemudian mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid. Lalu beliau bangun dengan dana beliau sendiri. Setelah jadi masjid tahun 2007 diwakafkan ke masyarakat. Kemudian dalam perjalanannya supaya mungkin masjid ini juga berbadan hukum, dibuatlah yayasan atas nama orang tua beliau, Yayasan Wakaf Teuku Laksamana Umar. Kemudian sampai sekarang yayasan ini yang mengelola masjid ini. Jadi dari Aceh asal beliau ya, Ustaz? Asalnya Aceh. Kalau luas ada berapa meter, Ustaz? Kalau ini 1.400. Ya, kalau masjidnya aja 700 meter. Di samping itu ada sekolah juga, Ustaz ya? Iya, sekolah itu baru ada kemudian. Tadinya masjid aja. Iya. Nah, ini Masjid Jabalur Rahmah ini kan pinggir jalan, Ustaz ya. Ya, strategis sekali ini. Dan pengelolaannya juga cukup profesional ya, saya lihat, Ustaz. Nah, ini kegiatannya apa aja nih, Ustaz? Mungkin sebelum kejadian ya, tsunami kecil itu, dan setelah kejadian nih kegiatannya apa aja nih? Kalau sebelum kejadian jebol Sidogintung kegiatannya masih, karena waktu itu masih tahap masjid kan masih baru ya, baru diresmikan 2007. Ya, kegiatannya masih seputar pengajian rutin sama TPQ kalau ngaji anak-anak sore gitu. Nah, namun kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak kegiatan, semakin banyak kita kembangkan. Di sini sekarang di samping TPQ itu kegiatan taman pengajian anak-anak untuk tahfizul Quran. Juga sekarang ada pesantren tahfiz untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kuliah di sekitar UIN atau UMJ? UIN, UMJ, PTIQ. Jadi mereka kalau sebagai ada yang tinggal di sini, mereka wajib mengikuti kegiatan tahfiz di samping menjadi imam, kemudian azan dan sebagainya. Nah, kalau begitu sifatnya kerjasama atau mereka datang sendiri, Ustaz? Mereka mendaftar. Jadi mendaftar untuk tinggal di sini gitu. Oh gitu, mereka mandiri datang ke sini gitu ya. Oh iya. Jadi memang programnya itu program untuk menyiapkan imam dan khatib lah ibaratnya. Ya, kemudian juga sekarang ada sekolah SD Tahfidz Jabal Rahmah. Itu juga sinergi dengan masjid kita ini. Mulai dari apa, TK atau SD ya. Jadi ini sudah masuk tahun ketiga SD ini. SD Tahfidz Jabal Rahmah. SD Tahfidz Jabal Rahmah ya. Kita berlanjut ke ini, Ustaz ya, tentang tragedi Sidogintung, Ustaz. Kalau waktu itu hebohnya di TV itu yang jadi pusat perhatian salah satunya masjid, Ustaz. Karena kan masih bertahan ya. Ada yang bilang masjid itu ketika pas air berlangsung tuh membelah gitu ya, dan cerita-cerita yang lainnya. Nah, ini ceritanya gimana saat teman-teman masjid saat itu, Ustaz? Ya, memang itu sedang musim hujan ya, musim hujan, dan memang beberapa hari, bahkan di hari Kamis sore itu, memang airnya itu sudah mencapai melebihi tanggul air situ di danau itu. Dan ada beberapa orang yang ngontrak di sekitar masjid itu, mereka sudah mulai mengungsi gitu, sudah mulai berpindah mengungsi. Dan pokoknya orang yang dekat-dekat di sini sudah mulai mengungsi lah, karena memang kondisinya sudah mengkhawatirkan. Gitu. Itu maksudnya udah melebihi turun airnya? Ya, tanggulnya kayak gitu ya. Ya, jadi kan tanggulnya itu udah di atas tanggul itu airnya. Ya. Dulu tanggulnya kan masih batu, bukan seperti sekarang, karena udah di beton lah itu ya. Akhirnya sudah pas malamnya itu juga termasuk teman-teman yang di masjid itu sudah kasih tahu ke masyarakat itu yang dekat-dekat supaya ya waspada lah. Terus ketika kejadiannya itu pas subuh ketika azan, waktu itu muazin kita Ustaz Miftah, beliau azan pas pada lafaz hayya 'alas shalah, meletus itu, jebol. Itu bunyi gitu ya, Ustaz? Bunyi ya, mulai keras sekali.
udah masjid termasuk bangunan pertama yang kena, karena kan dekat sekali gitu. Nah, kalau jarak dari jebolnya itu berapa meter sih ke masjid? Mungkin 100 ya, enggak, ada ya? 50 sampai 100 lah, dekat sekali. Dekat sekali. Dekat sekali ya. Memang apa namanya itu, air masuk ke masjid yang tinggi, masuk ke masjid sampai 1,5 meter atau 2 meter. Tapi memang nggak ada orang di sini. Di masjid nggak ada orang. Ada ini aja yang muadzin itu aja. Masjid udah langsung lari. Ini juga langsung lari. Langsung lari naik ke atas. Kosong berarti masjid. Ya sudah langsung menyelamatkan diri lah. Alhamdulillah selamat semua yang di masjid. Alhamdulillah. Cuman memang bangunan utamanya baik ya, keselamatan. Cuma kayak tempat wudhu itu semua hancur tempat bagian luar ya. Jendela-jendela ini juga hancur semua, jendela, pintu. Nah, kemudian itu pagar juga terbawa air, dibawa air semua. Tapi bangunan utama ini yang alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Di sekitarnya kan ada banyak perumahan, ada pemancingan, itu rata itu semua dibawa air. Nah itu ada yang melihat nggak saat itu Ustadz, masjid itu terlihat keajaiban-keajaibannya gitu ya? Apa memang keadaan sudah gelap atau sudah terang atau gimana? Itu masih subuh, masih gelap. Ya mungkin kalau kelihatan sekilas sih nggak ada yang ini ya, sepertinya nggak ada gitu. Cuman memang ya yang membuat mungkin agak aneh mungkin ya. Ya sebagai jendela semua lepas itu. Jendelanya itu lepas. Kemudian juga pagar kan, sebenarnya pagar itu juga kuat ya, pagar. Itu juga terangkat gitu. Dan di depan masjid ada pohon sukun. Sukun itu juga besar itu juga tumbang itu. Kemudian mimbarnya juga hilang. Kemudian di masjid ada lemari buat buku Al-Quran itu terbuka, semuanya isinya itu semua keluar gitu. Tapi lemarinya nggak apa-apa gitu, kaca-kacanya itu nggak pecah gitu, lemari kaca itu. Ya, sampai sekarang masih ada. Quran juga keluar semua ya? Semua isi lemari itu semua keluar lah itu. Tapi lemarinya yang kaca itu nggak sampai pecah. Itu sih beberapa yang mungkin ya tanda-tanda jadi aneh gitu ya. Iya. Nah itu air itu kan subuh ya, jebol ya. Nah itu sampai jam 6 udah mulai terang, itu masih tetap tinggi. Sudah enggak. Kalau sudah jam 6 itu sudah sisa-sisanya. Sisa ya. Jadi hitungan berapa jam itu Ustaz ya? Mungkin sekitar setengah jam itu yang airnya besar itu ya. Kemudian di depan ini kan juga ada apa itu kayak ruko-ruko gitu. Itu semua di bawah air semua. Dan ada satu orang itu yang ibu-ibu itu yang ada kayak warung kecil itu, warung kecil sembako itu. Nah, ibu ini beliau hamil 7 bulan. Suaminya selamat, tapi istrinya ini nggak sempat ditolong gitu. Udah, karena derasnya air ya, sempat dipegang tapi lepas lagi gitu. Di depan itu ya? Ya, pas di depan seberang jalan. Kemudian yang banyak korban yang kesana lagi kan dekat dengan kampus UMJ, itu kan banyak kontrakan. Itu situ yang banyak. Dan posisinya nggak, kalau sekarang kan posisinya datar, dulu itu curam sekali itu. Nah, sekarang kelihatan datar, nggak kalau jauh lah dengan kondisi yang dulu gitu, kayak curam banget dulu itu. Kalau saya cari tahu di internet tuh katanya dia bergelombang ya, ada gelombang 1 terus gelombang 2 gitu. Ya Allah alam sih kalau itu. Iya. Jadi yang dahsyat tuh katanya pas gelombang kedua. Maksudnya gimana ya, saya kurang tahu juga kalau gelombang 2. Ya mungkin begini, mungkin kan jebolnya itu kan nggak sekaligus ya. Nggak sekaligus. Jadi kan semakin lama semakin lebar. Iya betul ya. Kan sampai ada video yang rumah yang pas di tengah ada rumah besar itu kan
sedikit-sedikit terus jatuh rumahnya itu. Iya, iya. Jadi semakin melebar itu ini ya. Nah, ini selanjutnya Ustaz, ada yang bilang Ustaz penyebab tsunami kecil itu hujan intensitasnya itu terlalu tinggi ya. Nah, yang kedua tuh ada yang bilang karena tanggul ya yang sudah lama ya, sudah rusak gitu ya, usang lah ya. Nah, ada juga yang bilang banyak maksiat Ustaz di situ Gintung kala itu gitu ya. Nah, ini gimana nih menurut Ustaz nih? Ya mungkin semuanya benar. Memang sedang musim hujan pertama, musim hujan sampai-sampai airnya itu melewati tanggul. Kemudian apa namanya itu emang tanggulnya sudah lama ya, masa Belanda dulu itu. Betul, Belanda. Kemudian memang kondisi di sekitar tanggul itu kan apa namanya itu jalan ya, jalan dan sepanjang itu jalan tanggul itu. Memang kalau malam minggu atau malam liburan terutama itu banyak itu orang yang nongkrong di situ, muda-mudi lah di situ, di tanggul itu. Pokoknya sepanjang jalan. Gitu. Ya, iya. Itu mungkin salah satu pacaran itu ya. Ya mungkin juga itu teguran ya, tapi orang jauh bukan orang sini. Bukan ya? orang di sini. Iya. Memang kan orang di sini kan jadi mungkin ya ngambil parkirannya kan begitu, iya. Orang jualan dan sebagainya gitu ya. Iya. Ekonomi ya. Iya. Tapi itu bisa jadi juga teguran ya buat masyarakat, buat kita lah, buat semua masyarakat ya. Kemudian juga di sini juga ada pemancingan. Dan pemancingan itu pemancingan lomba. Lomba. Ya. Ini pakai duit gitu ya. Duit ya. Kala itu ya Ustaz ya. Iya. Jadi setelah jebol itu udah nggak ada lagi. Rata ya. Iya. Setelah pasca kejadian itu ya. Nah, ini teman-teman masjid apa yang dilakukan nih? Ya. Nah, setelah kejadian jebolnya Situ Gintung, pengurus masjid kemudian membuat posko untuk menerima bantuan, karena memang pada waktu itu bantuan dari berbagai kalangan masyarakat itu datang ke sini untuk memberikan bantuan. Jadi kita selaku pengurus kan yang dituju pasti masjid waktu itu. Betul. Di masjid akhirnya kita buat posko bantuan. Di situ kita menerima baik itu berupa uang ataupun kadang-kadang ada yang menyumbang pakaian, menyumbang alat rumah tangga, kompor dan sebagainya itu, kasur, dan kita buka posko di sini. Ada juga yang menyumbang makanan dan Indomie dan sebagainya itu. Kita buka posko lebih kurang selama 1 bulan. 1 bulan ya. Nah, kemudian kita tanya ini sumbangan apakah untuk masjid ataupun untuk masyarakat. Nah, Iya. Kalau untuk masjid biasanya buat apa tuh Ustaz? Renovasi masjid. Itu buat masjid. Kemudian buat termasuk membangun gedung sekolah itu ya. Yang untuk masyarakat kita bagikan ke masyarakat. Nah, kalau warga sendiri ya, ini kan udah 12 tahun ya. Apakah ada rutin saat mengenang gitu, doa bersama gitu? Kalau yang biasa mengadakan dari pihak kelurahan sering mengadakan. Kelurahan ya. Kelurahan Cirende itu mengadakan. Nah, kadang di tanggul itu, Situ Gintung. Di tanggul atau di Tugu ya. Ya. Kadang-kadang juga di sini untuk berdoanya. Gitu. Kan macam-macam acara gitu ya. Iya. Nah, kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Nah, kira-kira apa nih harapan Ketua DKM Jabal Rahmah nih terhadap masjid ini khususnya gitu ya? Ya, insyaallah. Ya, harapan kita selaku yang diamanahkan mengurus saat ini, harapannya bisa menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah. Ini yang paling utama. Kemudian mungkin kalau memungkinkan juga bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi, walaupun itu kan butuh waktu ya. Tapi sekarang yang fokus yang sekarang kita fokuskan pusat kegiatan untuk bidang pendidikan.